Dan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina Muhammadin abidin, la haula wala quwata illa amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Auliatul Hima dengan NIM 220404051. Nama saya Hardina Putri Nur Aziza, NIM 22040405. Perkenalkan, nama saya Firdausi Lia Salsabila Kuzaimi dengan NIM 220404072. Di sini saya akan menjelaskan tentang guru profesional. Apa sih guru profesional itu? Guru profesional adalah pendidik yang bertanggung jawab, mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam jalur pendidikan formal. Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tuntutan terhadap kompetensi guru semakin tinggi. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus memiliki kemampuan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang berintegrasi. Kemudian di sini ada peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru itu biasanya dilakukan oleh kebutuhan mendesak dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan memiliki peran sesuai sentral dalam pendidikan, dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia selain mencerdaskan pendidikan juga diarahkan untuk membentuk moral dan nilai-nilai agama pada peserta didik. Dalam hal ini, peran guru menjadi krusial karena mereka tidak hanya sebagai pendidik relevan, tetapi juga sebagai tauladan dalam masyarakat. Dalam peningkatan kompetensi guru, yang pertama kita akan membahas tentang pembinaan. Apa sih pembinaan guru itu? Pembinaan guru adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru secara keseluruhan. Jadi, pembinaan kinerja guru melalui kegiatan supervisi akademik melalui kepala sekolah terbukti berhasil dilakukan dengan adanya beberapa kegiatan serta penilaian pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak sekolah. Selain itu, membangun kerjasama serta komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Di dalam pembinaan, guru dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Antara lain, yang pertama, yaitu ada pembinaan individual. Pembinaan individual itu dilakukan melalui bimbingan personal. Jadi, kita pembinaan dalam konsultasi profesional dan mentoring. Nah, pendekatan itu memungkinkan tindakan mengenai kebutuhan khas setiap guru dan penyusunan program pembinaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Kedua adalah pembinaan secara berkelompok. Pembinaan secara berkelompok dilakukan melalui diskusi, berfokus, workshop, dan sharing pengalaman antar guru. Cara ini efektif untuk membangun kolaborasi dan pembelajaran peer-to-peer atau hubungan langsung antara sesama pendidik dengan guru. Yang ketiga ada pembinaan berkelanjutan. Pembinaan berkelanjutan dilakukan secara berkesinambungan dan terstruktur
untuk memastikan peningkatan kompetensi dan konsisten dalam program evaluasi berkala dan penyusunan strategi pembinaan berdasarkan hasil evaluasinya. Nah, yang keempat adalah komunitas belajar profesional. Komunitas belajar profesional. Komunitas belajar profesional yang memungkinkan guru untuk saling belajar dan berbagai pengalaman. Selanjutnya yaitu pelatihan guru. Pelatihan merupakan salah satu strategi dalam pengembangan kompetensi guru. Pelatihan dapat berupa kegiatan formal maupun informal yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan yang efektif untuk guru meliputi yang pertama, pelatihan prajabatan, yaitu pelatihan yang dilakukan kepada calon guru sebelum memulai mengajar. Pelatihan ini mencakup pemahaman kurikulum, metodologi pembelajaran, psikologi pendidikan, dan juga manajemen kelas. Yang kedua yaitu pelatihan dalam jabatan, yaitu pelatihan yang diberikan kepada guru yang sudah aktif mengajar untuk meningkatkan kompetensinya. Program ini dapat berupa program workshop, seminar, kursus singkat, ataupun program sertifikat. Yang ketiga yaitu pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini dilakukan secara berkesinambungan sepanjang karir guru. Program pelatihan ini mencakup updating pengetahuan, pengembangan keterampilan baru, adaptasi kurikulum, dan teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi. Organisasi profesi guru memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru. Di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau juga bisa disebut PGRI merupakan organisasi yang terbesar dan tertua. Ia lahir pada tanggal 25 November 1945. Yang selanjutnya ada jenis-jenis organisasi profesi, yaitu ada 4. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia yang bisa disebut dengan PGRI, dan yang kedua ada Kelompok Kerja Guru yang bisa disebut KKG, dan yang ketiga ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang bisa disebut MGMP, dan yang keempat ada Ikatan Guru Indonesia yang bisa disebut IGI. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi profesi, yaitu yang pertama tadi ada Persatuan Guru Republik Indonesia yang bisa disebut PGRI, merupakan organisasi profesi guru yang terbesar di dalam Indonesia yang berperan dalam meningkatkan profesionalisme guru, melindungi hak dan kesejahteraan guru, serta memajukan pendidikan nasional. Yang kedua ada Kelompok Kerja Guru yang bisa disebut KKG, yaitu wadah kegiatan guru SD atau MI untuk memecahkan masalah pembelajaran atau berbagai pengalaman dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Yang selanjutnya yang ketiga ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang disebut MGMP, yaitu forum yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Yang terakhir yaitu yang keempat ada Ikatan Guru Indonesia yang bisa disebut IGI, yaitu profesi guru yang berfokus dalam pengembangan kompetensi yang melalui program-program pelatihan dan sertifikasi berbasis teknologi informasi, yaitu melalui supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kemampuan dalam pelaksanaan pengawasan akademik, yakni pengawasan mampu memberikan penilaian dalam pembinaan guru secara rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah terhadap kualitas
hasil belajar siswa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Jadi di supervisi akademik ini, di dalam peningkatan kompetensi guru, nah dia itu mampu mengkajikan rata-rata memberikan mencapai 86% untuk berbagai aspek kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu ada perencanaan supervisi. Perencanaan supervisi meliputi penyusunan program supervisi yang sudah terjadwal dalam kunjungan dan penetapan faktor supervisi berdasarkan kebutuhan guru dan sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan supervisi dilakukan melalui observasi di kelas, diskusi pra dan pasca observasi, serta pemberian feedback konstruktif kepada guru. Yang ketiga, ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini hasil supervisi, penyusunan rekomendasi perbaikan dan pelaksanaan program tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada teknik-teknik dalam supervisi akademik. Yang pertama, ada supervisi klinis. Pendekatan supervisi yang berfokus pada perbaikan pembelajaran melalui siklus sistematis perencanaan, observasi, dan analisis. Yang kedua, ada supervisi kolaboratif. Supervisi kolaboratif ini melalui pendekatan supervisi yang menekankan kerjasama dan partisipasi aktif guru dalam proses supervisi akademik. Yang ketiga yaitu supervisi berbasis pembinaan. Nah, teknik supervisi yang menggunakan pendekatan pembinaan untuk membantu guru mengembangkan potensi dan mengatasi kemampuan atau tantangan dalam pembelajaran. Manfaat dalam supervisi akademik. Di sini ada 5. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kompetensi pedagogi guru. Yang ketiga, membangun kultur refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Kelima, memperbaiki hasil belajar siswa. Nah, jadi dari materi yang di atas tentang peningkatan kompetensi guru yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan teman saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.